Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Yang terhormat Ibu Putri Amelia selaku dosen keandalan sistem yang kami hormati dan kami banggakan, rekan-rekan mahasiswa Teknik Manajemen Industri Angkatan 41 STTHL. Perkenalkan, kami Kapten Let Suplai Brilian Winata, Teknik Manajemen Industri 41, nomor absen 11. Izinkan kami memamerkan keandalan sistem pada treadmill merek Kettler tipe Berlin S2 sebagai tugas UTS semester 2. Pertama-tama kita melaksanakan analisis produk terlebih dahulu. Terlihat pada gambar di samping merupakan produk treadmill merek Kettler dengan tipe Berlin S2. The Kettler Berlin S2 folding treadmill is the perfect platform for hiding your running goals. Jadi Kettler Berlin S2 ini merupakan alat yang sempurna untuk mencapai tujuan lari Anda. Dilengkapi dengan sistem peredam, 40 program latihan, soft drop system, dan juga permukaan lari yang besar sehingga sangat nyaman untuk digunakan. Ini akan memaparkan mengenai spesifikasi produk terlebih dahulu. Treadmill ini memiliki kekuatan 2.5 horsepower, kecepatan yang dapat diatur dari 1 sampai 22 km. Kemudian dapat memiliki pilihan incline range dari 0 sampai 15 derajat atau 15%. Memiliki sistem peredam yang bagus dengan 6 bantal besar dan 2 honeycomb bantal. Alat ini memiliki sensor detak jantung handle, kemudian dengan permukaan lari 140 x 48 cm. Alat ini dilengkapi dengan soft drop system dan juga dilengkapi dengan 7 inci LCD display dan memiliki 40 training programs atau 40 program latihan. Komponen-komponen pada produk bisa dilihat seperti pada gambar. Akan kami sebutkan satu persatu. Yang pertama, di sini terdapat running area sesuai ukuran 140 x 48 cm. Kemudian di sini adalah motor 2,5 horsepower, hands pull sensor atau sensor dalam di sini, kemudian dilengkapi dengan LCD 7 inci dan juga smart key button. Hal ini juga dapat dilipat seperti pada gambar sehingga dapat memudahkan untuk penyimpanannya. Pertama-tama kami akan membahas mengenai preventive maintenance. Preventive maintenance dibagi menjadi 3 tahap. Yang pertama, inspeksi periodik, yaitu pemeriksaan dan pemeliharaan rutin. Yang kedua, bertindak sebelum breakdown terjadi, tergantung dari hasil inspeksi sebelumnya. Kemudian pergantian spare part atau pergantian spare part yang sudah jatuh tempo. Inspeksi periodik dan bertindak sebelum breakdown kami laksanakan pada treadmill ini, yaitu yang pertama, melaksanakan lap seluruh bagian dengan kain apabila perlu dengan menggunakan cairan pembersih setiap selesai pemakaian. Dikarenakan apa? Karena kondisi treadmill ini harus bersih dan kering dan tidak boleh ada keringat yang bahkan masuk ke mesin, akan menyebabkan kerusakan. Selanjutnya, mengatur posisi karpet setiap 5 kali pemakaian. Mengapa kami sebutkan 5 kali pemakaian? Karena setiap kali pemakaian ada kalanya mesin running area ini karpetnya bergeser, mungkin 1 cm atau 2 cm ke kanan atau ke kiri, sehingga kita laksanakan pergeseran karpet ke posisi semula setiap 5 kali pemakaian. Yang terakhir, kita laksanakan pelumasan atau memberikan pelumas pada running area dan running boardnya setiap seminggu sekali. Bisa jadi seminggu kita melaksanakan lari 2 atau 3 kali, oleh karena itu perlu dilaksanakan pelumasan. Selanjutnya, untuk pergantian spare part, yang pertama, laksanakan pergantian deadbed setiap 2 tahun pemakaian atau tergantung pemakaiannya. Yang kedua, laksanakan pergantian karpet treadmill setiap 2 tahun pemakaian atau tergantung intensitas pemakaiannya. Selanjutnya, kita memasuki ke corrective maintenance. Untuk corrective maintenance akan kami jelaskan mengenai indikator kerusakan terlebih dahulu. Indikator yang pertama yaitu pijakan kaki terasa tidak nyaman atau slip. Dari indikator ini kami menganalisa ada 2 komponen yang bermasalah. Yang pertama, running bed, yang kedua, damping sistemnya. Running bed akan bekerja normal apabila running bed bisa berputar dengan normal, tidak licin dan tidak lengket di sepatu, dan juga tidak slip pada saat dipijak. Bisa jadi karena running bed sudah slip atau licin,
atau berputar dengan tidak normal, maka pijakan kaki terasa tidak nyaman. Oleh karena itu, maintenance yang dilaksanakan yaitu memberikan pelumas antara running bed dengan motor pemutar, atau apabila sudah rusak perlu dilaksanakan pergantian running bed. Yang kedua, pada sistem dampingnya, sistem redamnya bekerja normal apabila menahan beban hentakan kaki pada running area dan juga meredam suara hentakan kaki saat digunakan. Untuk pemeliharaannya yaitu kita laksanakan cek kondisi damping sistemnya, kemudian laksanakan penggantian komponen damping sistem. Tentunya komponen tersebut harus dibeli pada dealer Catlot. Indikator korektif yang lainnya adalah indikator detak jantung, tidak terbaca di LCD. Ada dua komponen yang kami analisa jadi kerusakan, yaitu LCD-nya sendiri dan juga sensor handle detak jantung. Pada LCD kondisi normal yaitu tampilan normal, tidak buram, indikator terbaca jelas dan sesuai dengan fungsinya masing-masing. Oleh karena itu, pemeliharaan yang dilakukan adalah kita laksanakan cek panel indikator detak jantung tersebut, laksanakan penggantian komponen panel, dan apabila tidak memungkinkan kita harus melaksanakan penggantian LCD. Yang kedua, pada sensor handle detak jantung, fungsinya secara normal apabila akan mendeteksi detak jantung saat digenggam dengan tangan, yang kemudian akan ditampilkan di LCD. Oleh karena itu, kita laksanakan pemeliharaan, melaksanakan cek komponen sensor yang rusak, cek sambungan kelistrikannya dulu di sensor, kemudian apabila sudah tidak terselamatkan bisa laksanakan penggantian impulse sensor. Ini adalah treadmill mengeluarkan bau asap atau gosong. Menurut analisa kami ada 3 komponen, yaitu yang pertama running bed, as motor, drive belt. Pada running bed harusnya berputar dengan normal, tidak lincin dan tidak lengket dan juga tidak slip. Untuk pengecekannya yaitu pemeliharaannya adalah cek gesekan antara running bed dengan tuas pemutar, berikan pelumas running bed dengan motor pemutar, dan laksanakan penggantian running bed apabila sudah aus. Jadi aus tersebut yang menyebabkan gesekan tidak dengan normal sehingga mengeluarkan bau asap. Kemudian pada AC motor, kondisi normalnya adalah berputar sesuai dengan spesifikasi dan juga sesuai dengan indikator kecepatan. Apabila terjadi bau asap, bisa jadi motor tersebut sudah tua atau mungkin kondisinya sudah tidak baik sehingga mengeluarkan bau. Kemudian pemeliharaan yang dilaksanakan adalah laksanakan servis motor, laksanakan pergantian motor. Yang ketiga, pada komponen drive belt. Drive belt seharusnya berputar normal sesuai dengan kecepatan AC motor, berputar sesuai dengan indikator kecepatan. Untuk perawatan yang dilaksanakan adalah cek kondisi drive belt itu sendiri, kemudian periksa gesekannya dengan motor, kemudian laksanakan pergantian drive belt. Bisa jadi gesekan tersebut yang mengeluarkan bau asap. Indikator korektif selanjutnya adalah running board, tidak bisa diatur elevasinya. Tentunya ada 2 komponen yang kemungkinan rusak terjadi di sini adalah yang pertama smart key buttonnya, yang kedua incline systemnya. Pada smart key button, tombol harusnya bisa ditekan atau dipencet sesuai dengan fungsinya masing-masing. Oleh karena itu, pemeliharaan yang dilakukan adalah kita melaksanakan cek tombol elevasi tersebut, kemudian melaksanakan penggantian komponen pada tombol elevasi. Yang kedua, pada sistem incline-nya seharusnya bisa mengangkat running board dengan normal dengan spesifikasi sampai 15 derajat atau 15%. Kemudian pemeliharaan yang kita laksanakan adalah pertama-tama kita laksanakan pengecekan sistem hidrolik dan sensor elevasinya, kemudian kita laksanakan penggantian sistem hidrolik atau penggantian sensor incline-nya. Kemudian kita masuk ke predictive maintenance. Pada sesi ini kita akan membahas komponen-komponen mana yang akan kita laksanakan predictive maintenance dengan alat ukur tertentu. Yang pertama, kami akan membahas running belt. Running belt merupakan komponen utama pada treadmill. Oleh karena itu, salah satu untuk mengukur kelayakan komponen tersebut yaitu menggunakan alat ukur ketebalan atau digital thickness scope. Indikatornya adalah apabila ketebalan sudah tidak sesuai dengan standar. Oleh karena itu, laksanakan penggantian running belt. Apabila tidak standar, bisa jadi running belt bisa aus atau slip pada saat dipijak. Selanjutnya, komponen AC motor. Komponen AC motor juga merupakan komponen utama. Salah satu alat ukur yang digunakan adalah alat ukur RPM atau tachometer, sehingga alat ini bisa mengukur RPM apakah sudah sesuai dengan indikator kecepatan pada LCD.
untuk pengendara yang dilaksanakan adalah laksanakan servis motor tersebut atau laksanakan penggantian motor. Predictive maintenance selanjutnya kami akan membahas mengenai komponen damping system atau sistem peredam. Untuk alat ukur yang kami gunakan yaitu alat ukur kebisingan noise level meter, sehingga apabila damping system ini sudah tidak bekerja, indikatornya adalah suara pijakan sangat berisik, sehingga dapat diukur menggunakan alat ukur kebisingan. Yang kemudian perawatan yang dilakukan adalah melaksanakan penggantian komponen damping system. Selanjutnya komponen terakhir kami akan membahas mengenai incline system. Salah satu alat ukurnya adalah menggunakan alat ukur sudut atau geniometer presisi, sehingga alat ini bisa mengukur sudut yang dilaksanakan oleh incline system, sehingga indikatornya yaitu tidak bisa mengangkat running board sampai dengan 15% atau 15 derajat. Untuk perawatannya yaitu laksanakan pergantian sistem hidrolik. Baik, terima kasih. Sekian paparan kami mengenai keandalan sistem pada treadmill merek Caterhall tipe Berlin S2. Kami mohon maaf apabila ada kekurangan. Semoga dapat bermanfaat bagi kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.